Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, selamat malam pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam Prime Talk Tajam Mendalam. Saya Kania Sutisnawinata. Pemirsa, tahun 2021 menjadi momentum bagi Indonesia untuk bangkit dari pandemi COVID-19 dan memulihkan ekonomi. Dimulainya pelaksanaan vaksinasi hingga ekonomi yang mulai menggeliat di awal tahun ini menciptakan optimisme bahwa tahun ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Namun optimisme itu akan menjadi sia-sia apabila kita menganggap remeh pandemi, menganggap lonjakan kasus sebagai hal biasa-biasa saja. Ekonomi hanya bisa pulih dengan catatan pandemi bisa teratasi. Per hari ini sudah hampir 1 juta orang yang terkonfirmasi COVID-19. Sudah tepatkah strategi penanganan pandemi yang dilakukan selama ini? Lalu sejauh mana kapasitas sistem kesehatan kita dapat menampung beban ini? Inilah Prime Talk. Kalahkan pandemi, pulihkan ekonomi. Kasus COVID-19 di tanah air semakin mendekati angka 1 juta kasus. Sepanjang Januari 2021, penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 semakin melonjak karena adanya peningkatan testing dan penularan yang masih tinggi di masyarakat. Berdasarkan catatan Satgas Penanganan COVID-19, per tanggal 25 Januari, ada 999.256 orang terkonfirmasi positif, naik lebih dari 9.000 kasus dibandingkan hari sebelumnya. Lonjakan kasus mulai terlihat sejak 13 Januari. Penambahan kasus harian selalu di atas 10.000, kecuali di awal pekan. Epidemiolog dari Griffith University Diki Budiman menyebut angka 1 juta kasus COVID-19 sebenarnya sudah terlampaui sejak beberapa bulan lalu. Diki menyorot proses testing yang tidak memadai yang menjadikan terlalu banyak kasus COVID-19 yang tidak terdeteksi. Dengan kasus yang sudah dengan data resminya yang menembus 1 juta ini menunjukkan bahwa kita belum dalam kondisi mampu merespon pengendalian pandemi ini dalam tingkat yang disebut terkendali. Dan data test positivity rate yang sejak Januari ini selalu di atas 20% menunjukkan bahwa situasi pandemi kita tidak terkendali. Lonjakan kasus terjadi di tengah upaya mengatasi penyebaran COVID-19 melalui program vaksinasi nasional dan pembatasan mobilitas melalui PPKM. Namun Diki menilai diperlukan intervensi lebih jauh untuk menekan penyebaran kasus COVID-19 yang harus diambil oleh pemerintah sebelum penambahan harian dan angka kematian semakin tinggi. Tim Liputan, Metro TV. Dan pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami di studio 4 narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu. Ada CEO Media Group Muhammad Mirdal Akib, kemudian juga ada Presiden Direktur Metro TV Don Bosco Slamun, Direktur Pemberitaan Metro TV Aris Suditomo, dan Ketua Dewan Redaksi Media Group Usman Kansong. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Kania. Terima kasih telah bergabung bersama kami sambil kita menjaga protokol kesehatan tentunya. Tadi kita mengawali acara pada malam hari ini untuk menyoroti kembali angka kasus COVID yang terus melonjak, hampir menyentuh angka 1 juta. Bukan untuk menakut-nakuti sesungguhnya, tapi untuk kemudian kita jadikan sebagai bahan evaluasi, momentum untuk pembenahan. Bahwa sebenarnya kewaspadaan itu masih perlu ditingkatkan, kemudian juga disiplin masih harus ditegakkan. Dan saya sebenarnya ingin menanyakan juga ke Pak Mirdal begitu, untuk menanyakan apa arti dari 1 juta kasus COVID-19 ini. Tapi sebelum saya ke situ, saya ingin menanyakan terlebih dahulu soal event akbar terdekat yang akan segera diselenggarakan 2 hari lagi, MGN Summit 2021. Ini berkaitan erat dengan topik-topik yang akan kita bahas secara menyeluruh di acara ini. Saya ingin ke Pak Mirdal untuk menjelaskan apa sebenarnya latar belakang dan mengapa penting untuk dilaksanakan di awal tahun 2021 ini, Pak Mirdal. Ya, persis sekali ya. Jadi berdasarkan hasil elaborasi kita di Media Group, kita melihat bahwa 1 tahun ini setelah kita melalui pandemi, kehidupan setelah pandemi tidak akan pernah lagi dengan kehidupan sebelum pandemi. Termasuk pendekatannya. Kita memerlukan sebuah pendekatan baru dengan cara-cara baru yang kemudian bisa memecahkan permasalahan yang baru yang kita hadapi.
Kalau kita lihat outlook yang sudah dihasilkan di setiap akhir tahun untuk membahas forecast dan lain-lain, itu selalu kelihatan seperti sebuah satu arah. Nah, kita memerlukan ada sebuah event untuk mempertemukan pemangku regulasi, kemudian sektor real dan akademisi membahas solusi apa yang bisa dilakukan bersama. Tentunya dengan tujuan tadi, ini adalah wake up call buat kita, apalagi tadi angka 1 juta. Hampir 1 juta. Hampir 1 juta. Walaupun jadi, katanya 1 juta sudah terlampaui gitu sebelum-sebelumnya. Ini wake up call karena pusaran dari seluruh permasalahan ini adalah penyelesaian pandemi ini secara sistematis. Secara sistematis, dan Media Group News ingin menjadi bagian dari solusi itu untuk kita maju bersama. Itu adalah topik besar yang akan kita angkat. Ada 4 topik, dan 4 topik ini tidak sembarangan karena kemudian ini hasil hasil survei, hasil kemudian diskusi dan pembedahan lebih tajam dari tim NRC, kemudian juga ada lembaga pihak ketiga yang kita libatkan untuk memunculkan 4 topik ini yang dianggap bisa kemudian jika didiskusikan dan dicarikan solusinya menjadi solusi untuk penanganan masalah yang ditimbulkan oleh pandemi. Topik pertama adalah kesehatan. Saya ingin langsung ke Bang Usman Kansong yang juga akan menjadi moderator dari sesi kesehatan di MGN Summit nanti tahun 2021 ini. Kesehatan ini tentunya adalah perhatian kita bersama. Angka 1 juta kasus COVID yang positif yang pada hari ini dikatakan hampir kita capai, tapi ini sebenarnya adalah akumulasi dari sejak awal pandemi ini berlangsung. Tapi bagaimana kemudian perspektif dari Bang Uka melihat ini dan bagaimana kita mengevaluasi penanganannya sejauh ini? Ya, besok itu tema kita public health, vaksin, what to expect. Jadi banyak orang berharap bahwa dengan vaksinasi maka pandemi COVID bisa kita kurangi akselerasinya begitu kan. Jadi mulai melambat dia. Tetapi faktanya ternyata hari ini hampir mencapai 1 juta. Besok saya kira 1 juta begitu. Nah, ini adalah seperti Pak Mirdal sampaikan, wake up call atau warning. Jadi kita ingin menggali nanti apakah strategi kesehatan kita dalam menanggulangi pandemi itu sudah tepat. Apakah vaksin memang satu-satunya jalan atau jalan utama begitu untuk keluar dari pandemi. Sebab kita ini proses vaksinasi mencapai 15 bulan. Dan mestinya selama 15 bulan itu pemerintah juga harus memastikan program 5M itu begitu. Nah, kita ingin tahu, jadi 2 hal kita ingin tahu sejauh mana vaksinasi itu berlangsung secara baik, dan yang kedua juga pemerintah harus memastikan ya protokol kesehatan 5M itu tetap dijaga oleh masyarakat. Jadi jangan merasa bahwa dengan program vaksinasi kita bebas-bebas saja begitu. Semua terselesaikan dengan sendirinya, begitu ya. Akselerasi dari proses atau pelaksanaan vaksinasi ini juga menjadi catatan, begitu. Tapi kita punya menteri baru, Menteri Kesehatan yang baru. Bang Don, tanggapannya? Iya, orang mempersoalkan karena dia bukan seorang dokter. Tetapi saya kira Jokowi punya pikiran dan pilihan yang tepat adalah Budi Sadikin, karena persoalan yang paling pokok adalah persoalan vaksin, persoalan ketersediaan tenaga medis, persoalan ketersediaan rumah sakit yang pada saat ini sudah diprediksi penularan makin besar dan pasti membutuhkan rumah sakit lebih banyak, ruang rumah sakit lebih banyak, dokter lebih banyak atau tenaga medis lebih banyak. Lalu kemudian vaksinasi yang menurut ya ini bukan soal urusan dokter gitu. Ini adalah urusan soal pembelian, soal masalah-masalah ekonomi dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat tugas ini kemudian dibebankan pada seorang Budi Sadikin yang sebetulnya sebelumnya juga sudah dipercayakan untuk menghitung berapa harusnya untuk bisa cari uang untuk Freeport, Krakatau Steel dan seterusnya. Dan dia bukanlah orang baru karena di BUMN sebagai Wamen dia adalah orang yang menangani kasus-kasus kesehatan seperti ini. Jadi kelihatannya Presiden lebih mengutamakan bagaimana fasilitas ini harus bisa disediakan termasuk vaksin. Nah, kemudian soal tenaga medis adalah urusan-urusan yang menurut ya urusan primer, tetapi ini termasuk lebih penting untuk jangka pendek 1 tahun ini gitu. 1 tahun ini ya. Kita akan lihat seperti apa, tapi ada sebuah statement yang baru saja juga dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan kita yang baru adalah soal tracing begitu yang kemudian juga menimbulkan ya kalau ya jika bisa dikatakan kontroversi tapi sebenarnya tidak begitu ya. Tapi ini kemudian mungkin bisa kita lihat bersama lagi statement dari Menteri Kesehatan terkait dengan tracing dan metodologinya. Berikut ini. Testing, tracing, isolasinya ya ini itu nambal bocornya tuh. Kita tuh nggak disiplin, cara testingnya salah, testingnya banyak,
Tapi kok naik terus? Habis dites orang kaya saya. Setiap kali mau ke presiden dites. Tadi malam barusan saya di swab. Seminggu bisa 5 kali swab karena masuk istana. Emang bener gitu? Testing kan nggak gitu harusnya kan? Testing itu kan testing epidemiologi, aku diajarin itu sama teman-teman dokter. Bukan testing mandiri. Yang dites tuh orang yang suspek. Bukan orang yang mau pergi kayak Budi Sadikin mau ngadep presiden. Nanti 5 kali standar WHO kepenuhin tuh 1/1000 per minggu. Tapi nggak ada gunanya testingnya secara epidemiologi. Nah, hal yang kayak gitu-gitu yang mesti diberesin. Sebagian ada di tempatnya saya. Ya urusan testing, tracingnya. Walaupun saya mesti minta bantuan Kang Emil. Karena sekarang kan puskesmas sudah nggak di bawah saya. Padahal saya harus pakai itu puskesmas. Iya, baik. Saya ingin ke Mas Arief untuk menanggapi statement dari Pak Menkes ini. Ada yang salah dengan statement yang disampaikan oleh Pak Menkes? Saya pikir ini merupakan salah satu hal ya. Itu wake up call sekali lagi bahwa jangan sampai ada beberapa indikator-indikator yang kita lewati. Kita selama ini bicara sangat-sangat intens soal mortality rate, positive rate, test rate. Nah, giliran bicara soal tracing rate, itu merupakan salah satu hal yang sekarang cukup asing buat kita. Media tidak seberapa soroti hal tersebut, sementara kalau itu merupakan salah satu prasyarat untuk bisa menentukan situasi kegawatan yang seperti apa yang kita lakukan, itu memang harus kita dalami sekarang. Jangan sampai kita ada di sebuah pucuk gunung es, sementara di dalamnya itu problem yang kita hadapi jauh-jauh lebih besar lagi. Sehingga sementara inilah waktunya untuk kita mendalami lebih serius lagi soal tracing rate ini. Ya, agar fenomenanya kita bisa benar-benar bisa tahu apa yang sedang kita hadapi saat ini. Jadi artinya untuk mendapatkan gambaran utuh begitu ya. Silakan. Pak Menteri ingin mengatakan bahwa tracingnya itu harus objek yang tepat begitu kan. Misalnya di permukiman padat katakanlah seperti itu. Karena atau di zona merah. Apakah perlu misalnya ketika menghadap presiden setiap kali itu harus melakukan testing? Ya umumnya sehat karena kita menjaga kan. Tetapi yang tadi di permukiman padat misalnya, kemudian di kerumunan-kerumunan itu mestinya kita tracing sehingga kita dapat angka yang benar begitu. Juga sering ada pengulangan kan. Orang seperti kita ini karena sering bepergian, kan berkali-kali dites itu Mas Arief dan teman-teman ya, Pak Mirdal dan seterusnya. Lalu kemudian itu dihitung sebagai bagian dari orang yang testing gitu. Jadi stressingnya adalah jangan sampai yang rutin melakukan tes bukan karena pandemi atau suspek gitu. Dan kemudian itu dimasukkan ke dalam data tracing gitu. Dan salah satu disparitas yang harus dilihat adalah masing-masing Pemprov itu memiliki test rate yang sangat berbeda-beda. DKI karena uangnya banyak, anggarannya juga cukup besar. We can afford, kita bisa bayar test rate, kita bisa tinggikan test rate tersebut. Tapi bagaimana dengan daerah-daerah di luar Jawa yang test rate-nya sangat-sangat rendah, dan itu merupakan salah satu hal yang juga menjadi PR buat kita. Tapi dengan lonjakan kasus COVID-19 yang perlu kita antisipasi ke depan itu adalah soal ketahanan sistem kesehatan kita. Gitu. Seberapa kuat sebenarnya begitu fasilitas kesehatan kita, infrastruktur kesehatan kita menampung lonjakan kasus COVID-19 gitu. Kalau angka 1 juta ini dibilang angka psikologis, bagaimana dengan ke depan gitu, Pak Mirdal? Jadi ini seperti perlombaan sebenarnya. Perlombaan antara efektivitas vaksin, kecepatan vaksinasi dengan jumlah dari suspek tadi gitu. Sekarang hampir menembus 1 juta. Bagaimana kemudian kecepatan vaksin bisa kemudian disosialisasikan dan diimplementasikan, ini betul-betul menjadi sebuah seperti sebuah race yang harus diselesaikan. Tadi Bang Usman sampaikan 15 bulan kalau kita mau mencapai kepada herd immunity. Bayangkan 15 bulan endurance, daya tahan yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk tetap konsisten melakukan vaksinasi dan seluruh protokol 3S. Kalau ini tidak dibuat sebuah sistem yang memadai, 15 bulan itu bukan waktu yang pendek. Gitu. Sebetulnya menarik juga kan ya, angka 1 juta oleh berbagai ahli itu kan mengatakan itu predictable. Bahkan mestinya Desember kemarin itu angka 1 juta. Sudah terlampau. Nah, sudah sekarang pada dihitungan ini Januari gitu. Tapi menarik dalam perbincangan kita ini, kalau kita bicara soal ekonomi recovery di tengah-tengah angka 1 juta, kita bicara berikutnya, Pak Mirdal, adalah bagaimana recovery itu bisa terjadi ketika angka-angka penularan masih tetap tinggi gitu. Ini kan problem yang besar. Karena pilihan kita sebelumnya adalah bahwa ekonomi jalan, kesehatan jalan. Dan angka ini adalah cerminan dari bagaimana ekonomi selama ini
kita ingin jalankan, tapi juga protokol kesehatan jalan. Ya akhirnya 50-50, tidak pernah bisa ini turun, tetapi recovery ekonomi juga memang memperlihatkan tanda-tanda ya. Tetapi kan tidak seperti yang kita harapkan, yang mungkin akan dibicarakan dalam MGM Summit ini, Pak MGM Summit ini kembali lagi ke moderatornya Bang Usman. Kalau kita bicara relevansinya begitu ya, artinya lonjakan angka COVID dengan vaksinasi, proses vaksinasi. Tentunya ini kan harapan besar. Bicara pemulihan ekonomi, semua berharap gitu bahwa vaksinasi ini akan membawa harapan baru. Paling tidak kita boleh mulai bicara lah tentang apa sih strategi yang bisa kita lakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 ini. Iya, saya kira itu kan sudah jelas disampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa paling tidak ada keseimbangan ya, antara kebijakan di bidang kesehatan dengan kebijakan di bidang ekonomi. Tetapi ada yang lebih tinggi lagi mengatakan bahwa ya kebijakan di bidang kesehatan itu adalah prasyarat supaya ekonomi kita pulih begitu. Nah, tentu saja secara psikologis vaksinasi ini membawa harapan. Ya, tetapi persoalannya apakah faktanya juga seperti itu? Kalau kita melihat bersama dengan vaksinasi, melonjak juga kasusnya begitu kan. Ini kan prinsipnya bahwa corona itu bisa disembuhkan. Tetapi kalau kapasitas rumah sakit dan sarana kesehatan tidak seimbang dengan jumlah yang tertular, orang meninggal, orang tewas begitu, itu karena tidak tertangani, bukan karena coronanya sendiri. Ini kan berbahaya juga, dan ini kemudian akan membuat ekonomi terpuruk begitu loh. Jadi kita harus sedikit bersabar, harus tetap menjaga disiplin. Iya, gitu saya kira itu harus itu jangan-jangan kita balik, yang utama itu justru menjaga disiplin daripada vaksinasinya sendiri begitu kan. Ya mestinya seperti itu dengan jangka waktu 15 bulan, dan itu juga baru prediksi kan. Bisa saja melampaui karena ketersediaan vaksin, kemudian mekanisme atau pola vaksinasinya yang di masyarakat sendiri sebetulnya masih mendapat banyak tantangan berdasarkan survei kita. Ini kan tantangan tersendiri begitu. Ada satu isu yang mengemuka ini dalam rangka mempercepat proses vaksinasi, karena itu kuncinya begitu. Ada yang sekarang banyak dibicarakan adalah soal wacana vaksinasi mandiri dari private sector kan, kemudian juga mengusulkan bahwa mari kita bantu. Jadi jangan kemudian ini bebannya semuanya diserahkan ke pemerintah. Mas Arief? Saya pikir untuk pertama kali yang kita harus katakan adalah kita menghargai apa yang menjadi komitmen pemerintah bahwa vaksin gratis untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu merupakan salah satu tanda bahwa kesehatan itu adalah hal yang utama, dan setelah kita sehat, kita bisa membangun. Namun niat itu seharusnya juga menjadi salah satu hal yang bisa dijadikan catatan bahwa proses akselerasi ini merupakan salah satu hal yang dibutuhkan. Ini bukan kewajiban pemerintah saja, tapi swasta juga mampu untuk melakukan akselerasi terhadap proses vaksinasi. Swasta mampu, Pak Mirdan? Saya pikir gini, ini kita lagi tidak berhitung secara matematis. Return yang dihasilkan secara bisnis dengan kesembuhan yang kita alami itu luar biasa. Jadi yang harus berhati-hati sebenarnya, yang harus di-define awal, vaksin ini adalah hak atau kewajiban. Once kita sudah putuskan itu, apakah itu menjadi sebuah hak setiap warga negara, maka kemudian itu bisa diturunkan menjadi kebijakan seperti tadi, vaksin mandiri gitu. Saya kira ini harus di-endorse ya. Saya rasa kalau kita bicara akselerasi, kalau tadi Pak Usman bilang 15 bulan, kalau dengan melibatkan vaksin mandiri itu bisa lebih cepat, kenapa tidak? Artinya kan harapan kita itu makin cepat bisa terrealisir. Itu berarti usaha kita untuk membangun ekonomi itu akan lebih cepat, lebih awal begitu. Lebih awal. Baik, lagi pula kalau ada kemampuan untuk itu, mengapa tidak? Salah, gitu. Apa yang salah? Baik. Dan nampaknya juga Presiden kan sudah memberikan lampu hijau. Ya. Tinggal mekanismenya saja nanti kemudian dibicarakan lebih lanjut. Kita harus jeda terlebih dahulu, masih ada topik-topik lainnya yang akan kita bahas bersama-sama. Topik berikutnya adalah soal pemulihan ekonomi. Ini adalah salah satu topik yang diangkat dalam MGM Summit 2020. Persisnya adalah bagaimana mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di tengah pandemi yang saat ini masih terus berlangsung. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, pemerintah memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM hingga 8 Februari 2021. Kebijakan ini mengatur sejumlah ketentuan, diantaranya 75% karyawan bekerja di rumah, jam operasional pusat perbelanjaan hingga pukul 8 malam, dan juga makan di restoran dibatasi maksimal 25%.
Kebijakan PPKM dilakukan mengingat kasus COVID-19 di sejumlah provinsi belum terjadi penurunan secara signifikan. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto menegaskan, penerapan PPKM selama 2 pekan ke depan diharapkan bisa menekan laju kasus COVID-19, khususnya di 7 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mengingat dari data-data yang ada bahwa di 72 provinsi itu masih ada beberapa mulai penurunan tapi kurvanya belum flatten, belum turun ke bawah. Hanya di provinsi Banten dan Yogyakarta di beberapa tempat, sehingga diputuskan untuk diperpanjang selama 2 minggu, sehingga terus akan dilanjutkan di tanggal 26 Januari sampai tanggal 8 Februari. Ada perbedaan peraturan yang akan diterapkan pada masa PPKM kedua ini, yakni waktu operasional pusat perbelanjaan, mal, dan restoran diperpanjang 1 jam, yakni pembatasan operasional hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara aturan lainnya tidak berubah. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. PPKM itu adalah salah satu instrumen yang kemudian juga dipergunakan oleh pemerintah untuk membatasi pergerakan dari masyarakat, aktivitas perdagangan, usaha, dan lain sebagainya. Tentunya ini untuk seperti tadi yang sudah disampaikan, ada beberapa syarat begitu yang harus dipenuhi sehingga PPKM ini bisa diberlakukan gitu. Nah, ini kaitannya tentunya dengan lonjakan kasus COVID-19 yang sampai dengan sekarang masih belum terkendali. Jadi kata kuncinya adalah soal pengendalian. Nah, kalau kita bicara konteks pemulihan ekonomi, kalau melihat dari proyeksinya untuk tahun 2021 ini kan sebenarnya semuanya itu optimis begitu ya. Kalau kita lihat ada beberapa lembaga dunia yang mengatakan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia akan mulai terjadi di tahun ini, akan rebound gitu. Bahkan angkanya juga fantastis dan cukup optimis begitu. Nah, tapi kalau melihat dari kebijakannya, apa sebenarnya yang harusnya menjadi perhatian utama kita di saat ini dan bisa dibandingkan dengan krisis-krisis sebelumnya? Apa yang membedakan krisis sebelumnya dengan krisis yang kita alami sekarang ini? Oke. Kalau kita lihat 2 krisis terakhir, tahun 1998, krisis ekonomi itu tidak selalu berdiri sendiri, dia selalu menjadi akibat. Kalau 98 kita tahu, krisis moneter, nilai tukar naik turun karena lebih banyak disebabkan faktor politik saat itu. Kalau kita lihat krisis 2008 juga, subprime mortgage di US, bagaimana kredit kepemilikan rumah jor-joran bisa sampai 50 tahun dan seterusnya. Itu juga mengabaikan hal tersebut, akhirnya terjadilah krisis ekonomi. Nah, sekarang juga tidak berdiri sendiri. Ini hari ini krisis ekonominya disebabkan karena krisis pandemi. Krisis kesehatan. Krisis kesehatan. Nah, sekarang cuma permasalahan yang berbeda dengan krisis tahun ini adalah karena 2 sisinya itu hilang. Yaitu sisi supply dan sisi demand-nya. Nah, dua-duanya bermasalah. Dua-duanya bermasalah. Nah, tetapi bagaimana menyelesaikan 2 masalah ini? Kita kembali pemicunya yang kita harus selesaikan, yaitu pandeminya. Saya rasa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah bagaimana mencari titik equilibrium antara pandemi dengan faktor ekonominya. Walaupun sebenarnya kalau dari analisa kita yang paling penting untuk ditumbuhkan itu adalah sisi demand-nya, daya beli masyarakat. Harus ada insentif, harus ada affirmative action untuk kemudian memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk belanja. Kemarin kita menyambut baik dengan dikeluarkannya BLT. Bansos juga kemudian sekarang dalam bentuk tunai dan seterusnya. Kalau kita tadi menyambung yang Bang Usman sampaikan, 15 bulan ini akan berjalan proses vaksinasi. Pertanyaannya kalau 15 bulan ini, apakah protokol tetap kita jalankan? Kalau tetap kita jalankan, berarti distancing masih terjadi. Kalau distancing masih terjadi, berarti cuma 50% angka okupansi pesawat, 50% okupansi hotel, 50% dan lain-lainnya. Itu ada konsekuensi tambahannya begitu. Tetapi biayanya enggak 50%. Biayanya tetap 100%. Ini curhatan pelaku usaha begitu ya. Ini kurang lebih apa yang dihadapi begitu kan. Sebagai pengusaha kita harus realistis begitu ya. Realistis. Yang akhirnya nanti terjadi apa? Zombie company. Dia hidup tapi hanya untuk membayar bank dan seterusnya gitu. Cuman kalau kita lihat dari perkembangannya kan sebetulnya
bantalan yang dibuat oleh pemerintah atau berbagai insentif yang dibuat oleh pemerintah untuk publik bisa berbelanja, sebetulnya hasilnya cukup nyata ya. Dibanding misalnya Q1 ketika awal pandemi, lalu kemudian Q2, lalu kemudian Q3 ketika begitu banyak dikucurkan, akhirnya pertumbuhan ekonomi kan mulai naik. Gitu. Bayangkan dari 5 ke 3, lalu kemudian Q4 kita sudah bisa mendapatkan hasilnya. Lalu bisa dengan cara yang sama seperti kata Pak Chief Mirdal tadi bahwa harus banyak insentif yang harus diberikan untuk orang bisa berbelanja. Itu ada harapan di tahun ini atau Q1 tahun ini gitu, mungkin kita mulai akan memperlihatkan pertumbuhan yang akan mulai positif. Ada geliat. Ya, kuncinya itu ya meningkatkan daya beli. Betul. Meningkatkan daya beli. Iya, Tapi tadi boleh kita demand tadi itu ya. Tadi demand, meningkatkan daya beli ini seperti apa? Buat kalangan menengah bawah tentu saja subsidi tunai. Buat kelas atas itu adalah insentif. Ya, kemudian memberikan masyarakat pekerjaan. Karena dengan bekerja maka dia bergaji, dia punya uang untuk membeli. Apa yang bisa memberikan pekerjaan? Proyek infrastruktur harus terus jalan. Jadi pumping liquidity gitu. Iya, betul. Seperti itu. Jadi ternyata penurunan BI rate itu tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi begitu. Oke, boleh ditampilkan kembali tadi ada sejumlah data yang mungkin kita bisa saksikan bersama-sama. Produser boleh ditampilkan kembali di layar di studio untuk kita simak bersama-sama. Itu adalah dana PEN, dana pemulihan ekonomi nasional yang dikucurkan untuk tahun 2020 itu ada sekitar 700 triliun dengan alokasi seperti ini. Alokasinya untuk kesehatan, perlindungan sosial, sektoral, KL dan Pemda, UMKM, pembiayaan korporasi, insentif usaha. Ya, jadi realisasinya per 31 Desember 2020 kurang optimal ya, walaupun mencapai angka 83,4%, tapi di tengah pandemi, di tengah krisis, harusnya stimulus seperti ini kan lebih optimal diserapnya begitu. Itu yang memang menarik ya ketika bertemu, kalau tidak salah dengan Chief Mirdal juga Mas Arief, ketika kita ketemu Pak Jokowi, ada pertanyaan sebetulnya, kenapa orang tidak belanja ya? Kenapa orang tidak maksimal belanja gitu? Rupanya ada semacam reserve untuk berpikir, udahlah kita masih belum tahu kapan ini berakhir, ya dia nabung untuk sebagian gitu. Salah satu hal yang mungkin harus diperhatikan adalah komitmen untuk mengucurkan kredit, dan itu terkait sama pertumbuhan kredit kita. Itu harus ditekankan ada beberapa. Pertama, UMKM komitmennya udah jelas, tetapi pembiayaan korporasi itu merupakan salah satu hal yang masih harus dituntut untuk realisasinya seperti apa. Karena biar bagaimanapun ekonomi Indonesia itu amat sangat ditopang oleh sektor swasta. Sehingga komitmen dari perbankan untuk meningkatkan pembiayaan korporasi, mengucurkan kredit kepada pihak-pihak yang memang eligible untuk kredit tersebut, itu harus dieksekusi. Meskipun faktor NPL juga merupakan salah satu hal yang harus dipertimbangkan. Harus dipertimbangkan. Sektor korporasi begitu ya. Ini kita bicara mengenai pembiayaan kredit yang belum dilakukan oleh sektor korporasi. Apa yang membuat korporasi masih enggan? Jadi gini, kalau kita lihat 6 sektor ini, yang paling kecil apa? Insentif usaha. Padahal insentif usaha lah yang bisa menghasilkan para daya beli baru. Pekerja bisa menghasilkan, bisa tetap bekerja dan segala macam. Yang di atas sifatnya sebagai safety net sebenarnya. Bukan sebagai pendorong, push factor. Push factornya sebenarnya ada di insentif usaha. Kemarin LPS baru menerbitkan hasil risetnya bahwa yang menyimpan tabungan di atas 5 miliar itu meningkat sampai hampir 50%, 46% sekian. Ditabung, disimpan. Yang disimpan, berarti tidak ada belanja yang keluar. Yang di atas 5 miliar loh. Menariknya lagi, jumlah penabungnya sama. Jumlah penabungnya sama, hampir sama, tetapi jumlah duitnya meningkat hampir 50%. Artinya tadi yang Bang Usman sampaikan, di sektor menengah ke atas butuh insentif untuk mereka kemudian belanja. Misalnya kemudian kemarin ada isu tentang potongan pajak pembelian mobil. Kalau seandainya itu bisa direalisasikan, akhirnya orang beli mobil, manufaktur kemudian bergerak, karyawan kemudian masuk bekerja lagi, itu berputar gitu. Sementara kalau menengah ke bawah Anda kasih duit, itu langsung habis karena memang kebutuhannya. Faktanya adalah bahwa pengusaha itu kesulitan juga untuk mendapatkan kredit dari bank. Karena dia takut bahwa itu tidak akan liquid kan, itu persoalannya. Tetapi kan masalahnya adalah, ya kita pernah diskusi dengan Chief Mirdal ini. Ini sebetulnya kalau kolateralnya besar, mestinya sih dikucurkan saja. Tidak ada hal yang bisa menjamin bahwa perusahaan itu
tidak jalan bagus ketika tidak COVID atau jalan jelek ketika COVID begitu kira-kira. Pada intinya ini masih dibutuh ditopang di tengah pandemi seperti saat ini, masih butuh ditopang, insentif, stimulus dan lain sebagainya masih dibutuhkan. Mengingat bahwa defisit anggaran kita tuh terus melebar gitu. Tahun ini diperkirakan sampai dengan 5,7%. Ada Perpres yang sudah dikeluarkan gitu untuk memperbolehkan defisit diperlebar yang biasanya dibatasi di 3% gitu, Bang Usman. Tapi boleh ditahan dulu komentarnya. Kita harus jeda terlebih dahulu, akan kita lanjutkan perbincangannya sesaat lagi. Iya, baik langsung saja. Itu adalah kurang lebih gambaran topik yang akan kita bahas berikutnya adalah soal sektor pariwisata yang selama ini menjadi andalan tapi terpukul begitu luar biasa sejak terjadinya pandemi. Saya ingin langsung ke moderator yang nanti kemudian akan memimpin gitu ya topik pariwisata ini, Bang Don. Iya. Tadi saya melihat ada banyak sekali gambar Labuan Bajo, Bang Don. Jangan-jangan permintaan. Saya. Tetapi ini kali topik kita itu Wonderful Indonesia, Reviving the Tourism Industry. Dengan menteri baru? Iya, ini memang menarik karena ada menteri baru. Tapi yang penting kita tahu adalah bahwa pariwisata itu kan mati. Betul-betul mati kalau perkiraan PHRI kerugian 85,7 triliun tahun ini. Pada bulan 2.000 hotel tutup, 8.000 restoran itu juga tutup. Sementara dunia penerbangan global itu sudah merugi 84 miliar dolar, hotel 112 miliar dolar. Jadi begitu besar damage terhadap pariwisata dan kita ingin bicara ini. Kebetulan ada menteri baru, Kania. Menteri baru ini kita sudah lihat daftar keinginannya. Kita belum tahu apakah seperti apa yang akan dibuat, tapi daftar keinginan paling tidak sudah ada. Yang penting rencananya dulu, itu ada programnya. Gitu. Karena sekarang kalau mau buat apa-apa kan lagi masih COVID kan. Sekarang dengan tagline dia gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, gaspol, garap semua potensi lapangan kerja. Kita melihat kemungkinan ada harapan kita untuk bisa memulai menggeliat pariwisata kita gitu. Karena selama ini kan jadi nol. Jadi dari 20 juta target ya Chief ya per tahun turis, sekarang tinggal sedikit. Lalu kemudian kita mau untuk menaikkan itu lagi, butuh pembicaraan terutama dari tangan-tangan pertama untuk kita dengar. Gitu. Akan ada banyak pembicara. Akan ada banyak pembicara. Yang kita lihat itu ada Haryadi Sukamdhani, kemudian ada Ari Satria. Jadi orang-orang yang betul-betul pemain di lapangan, yang menurut saya
ada QR code-nya katanya di layar kita. Kalau boleh orang mendaftar untuk. Nah ini sekarang QR code-nya sedang ditampilkan di layar ya. Untuk Jadi mendaftar. tolong arahkan smartphone Anda. Karena mereka yang bicara adalah mereka yang ada di garda paling depan dan ada di lapangan. Oke, baik. Berkaitan dengan itu QR code untuk registrasi Media Group News Summit 2021 juga sekarang ini sedang ditampilkan. Jadi tolong arahkan smartphone Anda apabila Anda tertarik begitu ya untuk mengikuti diskusi lebih dalam dari 3 topik yang tadi sudah kita bahas. Topik yang terakhir adalah topik green energy. Silakan Bang. Sedikit soal pariwisata. Silakan. Saya kira ini juga sebagai momentum. Ya. Menjadi momentum. Apakah kebijakan pariwisata kita masih menyasar mass tourism atau sudah ke quality tourism? Jadi target 20 juta itu diubah menjadi target berapa rupiah yang kita dapatkan? Saya kira itu juga momentum. Karena sudah tidak realistis untuk bicara mengenai tidak realistis dan juga nanti terkait dengan soal clean energy, tentang iklim dan lain-lain. Karena mass tourism akan menciptakan crowd. Dan kita tahu crowd itu juga salah satu penyebab pandemi kan misalnya seperti itu. Belum lagi polusi yang dihasilkan. Baik polusi udara, polusi suara, belum lagi polusi budaya misalnya. Nah karena itu saya kira ini perlu kita punya, ya Labuan Bajo itu ya memang harus tempat wisata eksklusif. Super premium. Kemudian juga Raja Ampat misalnya. Itu harus kita betul-betul punya roadmap. Jadi mengubah dari mass tourism ke quality tourism. Saya kira ini momentumnya juga. Ini momentumnya. Kalau kita lihat ini adalah angka yang menggambarkan seberapa terpuruk sektor pariwisata Indonesia yang kemudian mengukur dari jumlah kunjungan sebelum dan sesudah pandemi di tahun 2019 mencapai 18 juta orang. Kemudian di tahun 2020 4 juta orang. Dibayangkan dari 18 juta menjadi 4 juta. Bang Don? Ya atau tidak ada hal yang menjanjikan pada tahun 2020 ini dari pariwisata. Tapi kalau kita lihat kan mestinya kan kalau bukan orang yang datang tapi mempersiapkan infrastruktur itu adalah langkah yang mestinya sudah disiapkan. Bukan sekedar infrastruktur, menyiapkan masyarakatnya gitu. Saya tertarik dengan Usman yang ngomong soal quality tourism. Itu menurut saya itu sudah kita harus ke sana sudah. Kalau lihat jumlah yang banyak itu jangan sampai kita kecelek. Itu banyak masyarakat dari timur perbatasan ke timur barat datang belanja sebetulnya. Berarti yang harus diukur devisa yang didatangkan begitu ya Pak Mirdad. Ya menarik. Jadi salah satu solusi yang tadi Usman sampaikan. Jadi tren sekarang liburan yang dengan menerapkan prokes, bubble-nya itu dibikin satu. Jadi contoh umpamanya orang liburan tapi kemudian menyewa langsung satu tempat. Yang tadi premium itu, mereka tidak kemana-mana di situ aja terus, karena bubble-nya satu, harus menjaga bubble-bubble itu tidak terkoneksi satu sama lain, karena tetap prokes yang harus diterapkan. Yang kedua ini saatnya, karena memang lagi turun, membuat strategi yang sangat matang, bukan untuk cuma 1 tahun, 2 tahun ke depan. Kita ngomong strategi pariwisata itu tidak ngomong 1-2 hari, tapi untuk kemudian 5-10 tahun yang akan datang. Iya. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu. Ada satu topik yang tadi sebenarnya sudah diantarkan mengenai clean energy, tapi kita harus jeda terlebih dahulu dan kita akan bahas sesaat lagi usai pariwara berikut ini. Bersama kami tadi baru saja kita saksikan ada tampilan infografis yang menampilkan target bauran energi per tahun 2025 yang itu berarti tinggal 5 tahun lagi ya atau 4 tahun lagi lebih persisnya ya. Nah itu yang kemudian akan menjadi salah satu topik yang akan dibahas adalah soal pengembangan EBT, clean energy. Mengapa isu ini kemudian perlu dibahas secara lebih mendalam? Kalau tadi kita bicara tentang bagaimana tantangan kita menjaring devisa lewat isu pariwisata, tantangan kita berikutnya adalah bagaimana kita menghemat devisa dalam hal energi. Nah, dalam situasi ini ada beberapa isu yang pada akhirnya harus kita address bersama-sama dan kita terbitkan komitmen bersama dan kita lakukan gerakan bersama. Nah, dalam situasi di mana kita sejak 2004, kita adalah net importer dari BBM yang itu memakan devisa yang cukup banyak dan mempengaruhi neraca perdagangan, itu merupakan salah satu hal yang kita harus address.
Nah, banyak hal yang sekarang menjadi sebuah impian kita bersama, di mana dalam rancangan umum energi nasional kita harus bisa mencapai 23%, di mana di dalamnya adalah energi baru dan terbarukan. Sampai sekarang 10% pun merupakan salah satu angka yang kita perjuangannya cukup keras. Nah, kenapa kita harus lakukan ini? Karena ujung-ujungnya ini akan menjadikan negara kita bisa menghemat devisa lebih baik. Ya. Dan itu merupakan salah satu komitmen kita bersama. Dan dengan energi terbarukan kita bisa mencapai itu penghematan devisa yang cukup besar. Yeah. Karena kita akan melakukan berbagai macam hal seperti yang kita sudah lakukan sekarang, misalnya menggunakan B30 untuk biosolar. Yeah. Dan itu merupakan salah satu hal yang amat sangat baik. Dan, tapi sekarang yang ingin dilihat itu adalah incrementalnya gitu ya. Artinya akselerasinya itu seperti apa, atau perkembangannya atau progresnya itu sejauh mana? Gitu. Itu jadi tantangan kita semua, karena kalau kita ingat apa yang harus digariskan bahwa 2025 itu harus 23% energi baru dan terbarukan, harus ada langkah-langkah yang nyata. Di antaranya adalah komitmen pemerintah untuk bisa menghasilkan produk-produk regulasi yang memberikan stimulasi terhadap banyak pihak, khususnya swasta, karena paling tidak untuk bisa menghasilkan 23% EBT di dalam RUEN dan bauran energi kita perlu kurang lebih 33 miliar dolar, dan itu tidak akan bisa tercover oleh APBN kita dalam waktu sekejap, sehingga swasta itu harus diberikan insentif, harus ada kita bicara soal politik subsidi, harus kita bisa bicara tentang bagaimana kepastian hukum, konsistensi regulasi, itu merupakan salah satu hal yang harus dilakukan, karena kalau tidak ada peran swasta, energi terbarukan itu merupakan salah satu hal yang hanya akan menjadi cita-cita, bukan realisasi. Jangan hanya jadi cita-cita. Harapan ya, ada mobil listrik ya. Iya. Ada mobil listrik, itu baik sekali, tetapi sumber listriknya mestinya juga digerakkan oleh energi baru dan terbarukan. Tapi memang kita masih punya soal harga keekonomian. Harga EBT kita itu tidak masuk harga keekonomian. Nah, ini yang harus, saya kira pemerintah kebijakannya tadi betul sekali, harus pas. Harus terus didorong begitu ya, Pak Mirdad. Jangan nunggu lagi. Jangan nunggu lagi. Yang paling penting jangan lupa juga, kita sudah meratifikasi protokol Tokyo dan Paris Agreement. Betul. Itu pengejauhan tahannya tadi. Jadi komitmennya komitmen global. Komitmennya adalah komitmen global. Nah, ini yang kita harap dalam summit besok terjadi sebuah dialog yang kemudian akhirnya bisa menciptakan sebuah blueprint, sebuah kebijakan mengarah kepada yang tadi juga disampaikan oleh Bang Usman. Kenapa tingkat ekonomiannya menjadi masih tinggi? Karena belum tercipta ekosistemnya di sini. Jadi harus dibangun dulu. Harus dibangun diskusinya dari sekarang. Kita bikin blueprintnya. Karena ini sebenarnya bukan opsi. Ini sebuah keniscayaan bagi bangsa ini. Karena tadi energi fosil yang sudah semakin menipis. Sementara cadangan gas kita termasuk yang terbesar. Itu bisa menjadi bridging sebelum renewable energy. Tahun 2023 jangan lupa kita ada G20 di Labuan Bajo, Asian Summit juga di sana. Bisa bayangkan kalau energinya masih pakai energi yang sekarang. Labuan Bajo tempatnya Bang Don Bosco bisa lautnya bisa berwarna-warni. Banyak sumber sebetulnya. Baik, EBT, kita kaya raya sebenarnya. Tapi itu yang tinggal baik katanya itu adalah air. Mikrohidro itu Ibu Tri mumpuni di mana-mana sudah pasang itu sebetulnya. Ini semua yang ini akan didiskusikan dalam MJN Summit. Itu hanya salah satu topik. Kita akan bicara mengenai clean energy. Ada QR code tadi ya, sudah sepanjang dari acara ini bisa dimanfaatkan untuk bagi Anda yang belum registrasi. Tentunya tadi sudah saya ingatkan kembali bahwa kehadiran dari Bang Don, kemudian ada Mas Arief, ada Bang Usman, kemudian juga saya dan ada Pak Mirdad di sini. Kami ini adalah nanti moderator dari sesi di MJN Summit. Tadi topik-topiknya sudah kami perkenalkan. Pak Mirdad juga sebagai penggagas dari MJN Summit 2021 untuk mengingatkan kembali pada kita bahwa untuk maju bersama kita perlu duduk bareng dan kita cari solusinya bersama-sama gitu, kurang lebih seperti itu. Dan itu yang kemudian akan coba kita gali dalam MJN Summit 2021 selama 2 hari dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 akan menghadirkan puluhan pembicara,
panelis-panelis pembuat kebijakan semuanya akan hadir dan ini adalah acara yang akan dilakukan secara virtual atau hybrid. Sebenarnya hybrid ada yang dan kemudian juga ada keynote speech dari presiden yang nanti akan mewarnai diskusi yang akan berlangsung selama 2 hari. Lagi-lagi ini kami mengingatkan kembali QR code untuk registrasi bagi Anda yang belum registrasi silakan dilakukan. Gampang sekali, tinggal mengarahkan smartphone Anda ke QR code yang saat ini terpampang di layar televisi ya. Baik, tinggal dipilih topik yang tadi topiknya ada 4 ya. Silakan dipilih, semuanya juga boleh. Baik, kalau begitu langsung saja kami akhiri perbincangan dalam Prime Talk untuk malam hari ini. Saya Kania Sutisnawinata, kita jumpa kembali di lain kesempatan. Metro TV,